Wah, kakak lagi jalan-jalan di Eropa nih. Tapi kok suasananya gelap ya? Auranya juga suram, nggak kayak Eropa zaman sekarang. Kira-kira ini Eropa zaman apa ya teman-teman? Halo teman-teman, kenalin nama aku Aulia Cayaningrum. Teman-teman pernah dengar soal Renaissance nggak sih? Sebenarnya, kalau tidak ada Renaissance, mungkin sekarang kita belum maju di berbagai bidang, seperti seni, budaya, sosial, dan lain-lain. Karena sebelum ada Renaissance, sebagian besar wilayah di Eropa mengalami the Dark Age, atau abad kegelapan. Wah, jangan-jangan mati lampu ya, makanya gelap. Tapi kira-kira The Dark Age terjadi tepatnya tahun berapa sih? Lalu, perubahan apa saja ya yang terjadi pada masa kegelapan sampai munculnya Renaissance? Teman-teman, masa kegelapan terjadi di abad pertengahan. Sebenarnya, abad pertengahan berlangsung pada tahun 476 Masehi hingga abad ke-15. Saat itu terjadi kejatuhan pada Kekaisaran Romawi dan gereja kembali berkuasa secara politik dan agama. Sayangnya, kehidupan masyarakat saat itu bukan menuju kemajuan, tetapi malah mengalami kemunduran. Kenapa ya? Menurut sejarawan Inggris yaitu Edward Gibbon, faktor utamanya adalah karena manusia-manusia abad pertengahan terjerembab dalam barbarisme dan agama. Maksudnya apa sih, Kak? Maksudnya adalah terdapat kaum Odoaker yang barbar dan gereja Katolik yang terlalu dominan dalam kehidupan sosial politik. Sekitar tahun 800 Masehi, Charlemagne atau Karel Agung diangkat sebagai kaisar oleh Paus Leo III. Selain mengemban tugas politik, ia juga mengemban misi keagamaan, yaitu melindungi agama Kristen dan menjamin penyebarannya ke seluruh Eropa. Ia pun menekankan bahwa ketaatan kepada wahyu Tuhan melalui kitab suci jauh lebih penting daripada mengejar keinginan-keinginan dan ambisi duniawi. Itu yang kemudian menjadi faktor meredutnya ambisi orang-orang Eropa zaman tersebut untuk mengembangkan bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Jadi, pada masa abad pertengahan ini memiliki pandangan yang bersifat teosentris, yaitu agama merupakan pusat dari segala-galanya dan segala sesuatu dikaitkan dengan Tuhan. Kalau seperti itu, bagaimana ya tanggapan masyarakat Eropa saat itu mengenai misi keagamaan yang dicetuskan oleh Charlemagne? Nah, dengan sistem yang diterapkan gereja tersebut, banyak masyarakat yang tidak setuju. Hal ini disebabkan karena kekuasaan gereja banyak diwarnai oleh tindakan-tindakan yang menyimpang dari ajaran moral, terutama hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan pemimpin gereja. Contohnya, gereja memiliki aturan sistem manor. Dalam sistem manor, tuan tanah yang disebut Lord of the Manor atau bangsawan dapat memiliki tanah sampai seluas dari beberapa desa. Selain itu, petani mendapatkan jatah tanah dari tuan tanah. Hasil dari garapan tersebut akan diberikan kepada tuan tanah dan para petani mendapatkan perlindungan keamanan. Akibatnya, kehidupan rakyat bergantung kepada para tuan tanah. Petani juga tidak memiliki hubungan dengan dunia luar karena menghabiskan hidup mereka di desa yang sama. Jadi gitu ya teman-teman, The Dark Age atau masa kegelapan muncul di abad pertengahan. Tapi setelah ini, masyarakat Eropa mulai mengalami kegelisahan. Tentu saja, mereka ingin maju dan lepas dari masa kegelapan yang mereka alami waktu itu. Zaman ini dinamakan abad pencerahan. Sekian dari saya, semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa.